Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'ahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar radio dakwah salafiyah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak kajian Kitab Tauhid yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan di sini pula kami memberikan waktu luang bagi Anda yang memiliki pertanyaan untuk melayangkan pertanyaan Anda kepada kami. Dan insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Abu Abdullah. Dan kita umumkan kembali untuk nomor yang saat ini digunakan adalah 085 22 33 00 595. Sekali lagi, untuk nomor yang digunakan saat ini adalah 085 22 33 00 595. Dan langsung saja kita serahkan waktunya kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab tasammi biqadi al-qudah wa nahwihi. Bab penjelasan tentang penamaan seorang manusia dengan al-qadi al-qudat, hakimnya para hakim, atau yang semisalnya. Yang semisalnya seperti raja para raja, atau tuannya para tuan, atau pemimpinnya para pemimpin. Baik. Bab penjelasan tentang penamaan qadi al-qudat, hakimnya para hakim. Baik. Bab ini insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab di dalam memberikan nama, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, ataupun seorang menamakan bagi dirinya sendiri, ataukah dia ridho dengan penamaan orang lain kepadanya, di mana termasuk adab seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia menamakan dirinya atau ridho dengan penamaan terhadapnya yang di situ mengandung penyamaan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keagungan dan kebesaran. Jadi bab ini menjelaskan tentang adab di dalam memberi nama. Janganlah bernama atau memberikan nama atau ridho dengan penamaan yang di situ mengandung penyamaan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keagungan dan kebesaran. Di antara bentuknya adalah menamakan diri atau ridho dengan penamaan qadi al-qudah, hakimnya para hakim, atau yang semisalnya seperti raja para raja. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala, penguasa para penguasa dan seterusnya, karena hal itu mengandung penyamaan antara seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi keagungan dan kebesaran. Sehingga
hal itu mengurangi kesempurnaan tauhidur rububiyah. Sebab seorang muslim meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha besar, yang berhak diagungkan dan dibesarkan, atau bahkan bisa menghilangkan tauhid itu dan minimalnya mengurangi kesempurnaan. Tentunya kalau seorang meyakini ada di antara makhluk yang memiliki keagungan dan kebesaran seperti Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh pada asyirkul akbar, syirik besar. Adapun kalau sekedar ucapan lisan yang tidak dimaksudkan dengan hati, maka itu adalah asyirkul asghar. Sebab hal tersebut bisa mengantarkan kepada asyirkul akbar. Setiap perbuatan yang bisa mengantarkan pada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Di sini beliau menyebutkan satu dalil saja di dalam bab ini. Fi sahih, dalam kitab as-sahih, yakni dalam sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhna'a ismin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seorang laki-laki yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, raja para raja. La malika illallah, padahal tidak ada raja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada raja secara hakikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan, berkata Sufyan, yakni salah seorang rawi hadis, beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali, thiqatun hafidun faqih, yang lahir di Kufah pada tahun 107 Hijriah dan tinggal di Makkah, lalu meninggal di Makkah pada tahun 198 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan mithlu syahan syah, yang semisal dengan itu adalah syahan syah, penamaan atau pemberian gelar dengan gelar syahan syah dalam bahasa Persia, artinya sama, raja para raja. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu, orang yang bergelar dengan raja para raja adalah seorang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling jelek. Qauluhu akhna'u yakni awda'u. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhna'u maknanya adalah awda'u, yakni yang paling rendah, paling hina. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, yang disepakati oleh para ulama adalah dua kitab sahih yang paling sahih, dua kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nama yang paling tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang bernama dengannya akan menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan paling jelek keadaannya pada hari kiamat, apabila dia bersifat atau merasa dirinya seperti gelar tersebut, seperti penamaan terhadapnya. Dan ini sama saja, apakah dia sendiri yang menamakan dirinya ataukah dinamakan oleh orang lain dan dia ridho dengan penamaan tersebut. Ya, dia senang dinamakan dengan raja para raja atau hakim para hakim, penguasanya para penguasa, tuannya para tuan, pemimpinnya para pemimpin. Ini adalah nama yang sangat jelek, sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Sebab tidak ada raja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la malika illallah, tidak ada raja secara hakikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada raja yang paling tertinggi, tidak ada raja para raja di dunia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang lebih di atas segala-galanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang menamakan dirinya atau ridho dengan penamaan terhadapnya,
seakan-akan dia merasa lebih tinggi dari segala sesuatu, atau dia serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketinggian dan kebesaran. Maka dalam ucapan tersebut mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dan sebaliknya, nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mengandung ta'abbud wal khudu' wat tadallul, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq, dan seterusnya. Ini nama-nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung penamaan, terkandung makna ta'abbud, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Allah yang penyayang. Abdurrazzaq, hamba Allah yang pemberi rezeki, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk disunnahkan apabila kita memiliki anak, maka kita namakan dengan nama-nama tersebut. Baik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak ada raja secara hakikat. Demikian pula tidak ada pemilik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La malika dan la malika, tanpa dipanjangkan ma-nya. Dan ini sesuai dengan bacaan pada surat Al-Fatihah. Di dalam ayat Maliki Yaumiddin, dalam riwayat yang sahih boleh kita baca Maliki Yaumiddin, dua, dengan ma dipanjangkan atau dipendekkan, bermakna penguasa atau pemilik. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa, dan dia pula memiliki apa yang dia kuasai seluruhnya, secara hakikat, secara mutlak, secara keseluruhan. Tidak seperti kepemilikan dan kepenguasaan yang ada pada makhluk. Ya. Adapun kepenguasaan dan kepemilikan makhluk itu terbatas, baik secara kauniyah maupun syar'iyyah. Makhluk memiliki sesuatu atau menguasai sesuatu, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap sesuatu tersebut meskipun berada di bawah penguasaannya atau kepemilikannya. Ya. Seorang yang memiliki harta, misalnya sebuah rumah, dia menguasai harta tersebut, tetapi dia tidak bebas memperlakukan apapun terhadap rumahnya ini, walaupun berada di bawah kepemilikan dan kepenguasaannya. Andaikan dia mau membakar rumahnya sendiri, itu tidak boleh secara syar'i. Meskipun rumahnya sendiri, tapi kalau dia mau merusak rumahnya sendiri, tidak boleh dalam syariat. Sebab syariat telah melarang seorang menyia-nyiakan hartanya, atau mungkin bisa menimpakan kemudaratan kepada orang lain, padahal rumahnya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak melakukan apa saja, dan Allah bisa melakukan apa saja pada semua yang berada di bawah kepemilikan dan kekuasaannya. Ini bedanya kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk. Maka tidak ada penguasa yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang bergelar dengan raja para raja, maka hal itu mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka hendaklah kita menjauhi ucapan-ucapan seperti ini, atau nama-nama seperti ini, yang mengandung kesombongan dan penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi ketinggian dan kebesaran. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, haramnya menamakan diri atau ridho dengan penamaan terhadapnya dengan raja para raja, atau yang semisalnya seperti hakimnya para hakim, atau pemimpin para pemimpin, dan seterusnya. Kecuali apabila seorang memberikan pengkhususan, seperti seorang mengatakan dia adalah hakimnya para hakim di Indonesia, maka hal ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, sebab kekuasaan Allah itu tidak terbatas, tidak terbatas di Indonesia saja, tetapi kekuasaannya adalah kekuasaan yang menyeluruh, ketetapannya mencakup ketetapan yang menyeluruh. Baik, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Pelajaran yang lain adalah wajibnya mengagungkan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengagungkan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara khusus insyaallah taala permasalahan ini akan datang pada bab yang setelahnya. Pelajaran yang lain adalah hendaklah seorang tawadhu di dalam menamakan dirinya atau menamakan anaknya dengan nama-nama yang tidak mengandung penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini juga adalah larangan berlaku sombong dan tercelanya kesombongan, baik di dalam ucapan maupun di dalam perbuatan. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran. Hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran, yaitu ketika beliau menjelaskan sesuatu, apakah itu satu kewajiban atau sesuatu yang diharamkan, maka beliau jelaskan sebabnya, sehingga hal itu lebih dapat diterima oleh orang yang mendengarkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang haram. Lalu beliau jelaskan sebabnya, la malika illallah. Beliau menjelaskan bahwasanya menamakan diri dengan rajanya para raja itu haram, sebab beliau jelaskan sebabnya, la malika illallah. Tidak ada raja secara hakikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah seharusnya seorang yang menjelaskan tentang satu kewajiban atau menjelaskan satu perkara haram untuk dijauhi, hendaklah dia sertakan sebab kenapa kita harus melaksanakan hal tersebut dan kenapa kita harus menjauhi apabila itu sesuatu yang haram, agar orang yang mendengarkannya lebih merasa tenang hatinya. Baik. Kesimpulannya, bab ini mengajarkan kepada kita adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari kesempurnaan tauhid. Sebaliknya, seorang yang tidak beradab baik dalam ucapan dan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kurangnya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat tauhid adalah pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjauhi ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya, sebab hal itu menafikan tauhid atau minimalnya mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama